Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Ngopi Tawa. Jumpa lagi dengan podcast kebanggaan SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Apalagi kalau bukan Ngopi Tawa, ngobrol pagi tambah wawasan. Bersama saya Enika Haryani dengan tema obrolan kita pagi hari ini yaitu tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, tentu saja Sobat Ngopi Tawa, saya tidak sendirian. Teman ngopi saya pada pagi hari ini yaitu Ibu Diah Narwati. Selamat pagi Bu Diah. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya, Enika? sehat? Alhamdulillah sehat. Kelihatan cerah dari jilbabnya Iya, yang pink. harus selalu cerah sebagai pendidik anak bangsa. Iya. Sobat Ngopi Tawa, Bu Diah Narwati ini merupakan salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Pulau Kulon untuk mata pelajaran fisika. Selain itu, beliau juga sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan sekaligus beliau adalah salah satu guru penggerak di SMA Negeri 1 Pulau Kulon Angkatan 4. Betul ya Bu Diah? Iya, betul. Betul sekali. Nah Bu Diah, mengenai tema obrolan kita pada pagi hari ini di Ngopi Tawa yaitu tentang lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Nah, kenapa kita memilih tema tersebut? Karena ya seperti kita tahu ya, di media sosial, di berita, internet, dan banyak cerita ya yang membuat kita itu ngelus dada, miris gitu ya. Iya, Kita betul. bayangkan saja kita nggak tega gitu ya, yang hal-hal tersebut itu dilakukan oleh peserta didik di mana mereka masih di bawah umur. Nah, tentu saja karakter-karakter yang sifatnya bullying itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan belajar mereka. Iya, betul. Ya, di mana mereka menimba ilmu, membentuk karakter. Nah, pertanyaan pertama untuk Bu Diah, bagaimana sih lingkungan belajar ya yang dapat membentuk karakter peserta didik yang jauh dari karakter-karakter atau perbuatan-perbuatan yang sifatnya bullying seperti itu. Oke, terima kasih. Memang sangat menarik sekali ini ya Bu Enika ya. Begitu mirisnya kita mendengar atau melihat berita-berita akhir-akhir ini. Lingkungan belajar itu memang kalau kita dapat membaginya itu ada lingkungan belajar di luar sekolah dan lingkungan belajar di sekolah. Nah, kalau kita sebagai pendidik maka kita berbicara tentang lingkungan belajar di sekolah. Lingkungan belajar di sekolah itu terdiri dari faktor biotik dan abiotik. Jadi di sini biotik itu ada guru dan tenaga kependidikan, kemudian dari siswa itu sendiri. Sementara di lingkungan sekolah itu ada faktor abiotik. Kalau abiotik itu terkait dengan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, kaitannya bagaimana kita itu dapat membantu atau mengkondisikan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa, yang mana ketika lingkungan aman dan nyaman bagi siswa itu diharapkan dapat membentuk karakter yang baik dan hasil belajar yang baik juga bagi siswa. Maka di sini banyak hal yang dapat dilakukan. Jadi lingkungan yang aman dan nyaman itu adalah lingkungan yang dimana pendidik dan tenaga pendidiknya itu mempunyai kompetensi dan karakter yang baik dulu. Baru setelah itu para siswanya. Karena terutama pendidik itu menjadi teladan bagi siswa-siswa kita. Lingkungan yang aman dan nyaman dari faktor biotik itu anak-anak diharapkan itu tidak takut kepada bapak ibu guru. Namun mereka, anak-anak itu menganggap bahwa bapak ibu guru yang ada di sekolah itu adalah pengganti orang tua mereka di rumah. Ketika mereka tidak takut kepada bapak ibu guru, artinya bapak ibu guru itu memahami tentang karakter siswa-siswa mereka, maka anak-anak akan nyaman secara merasa aman dan nyaman secara psikologis mereka itu. Jadi memang ini kaitannya dengan lingkungan aman dan nyaman, kaitannya dengan faktor biotik itu memang kompetensi bapak ibu guru terkait dengan sosial emosionalnya itu memang harus dibangun dulu. Jika bapak ibu guru, tenaga pendidikan itu sosial emosionalnya bagus, memberikan pelayanan yang bagus bagi anak-anak, anak-anak akan nyaman dulu. Itu dari segi biotik. Nah, kalau yang dari segi abiotik tentunya harus tempat kita belajar, anak-anak belajar itu didesain yang anak-anak itu bisa merasakan mereka termotivasi, semangat untuk mengikuti pelajaran, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah.
Nah, berarti tidak hanya di kelas saja ya Bu Diah ya? Tidak, jadi di kelas tetap. Jadi Bapak Ibu guru harus mengkondisikan kelas, mengkondisikan lingkungan, itu harus kolaborasi Bu Enika. Kolaborasi antara pendidik, tenaga pendidikan, dan siswa sendiri untuk menciptakan lingkungan abiotik yang bersih, yang aman, kemudian ramah penggunaannya terhadap semua warga sekolah. Maka itu harus kolaborasi. Tidak hanya kebersihan itu tugas dari Bapak petugas kebersihan, tidak hanya keamanan itu tugas dari petugas keamanan. Namun Bapak Ibu guru mempunyai peran mendidik anak, mengarahkan anak sesuai dengan karakternya yang tentunya bermacam-macam, memberikan teladan bagi anak bagaimana anak itu mempunyai karakter terhadap kebiasaan-kebiasaan mereka berpola bersih di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan mereka mempunyai karakter sifat menghargai teman mereka, menghargai tempat bekerja, menghargai tempat belajar mereka. Nah, disinilah perlu memang pentingnya peran pendidik itu dalam mengelola kelas, mengelola lingkungannya itu. Ya, berarti tadi ada dua faktor ya, pada intinya dua unsur atau dua faktor dalam lingkungan belajar yang aman dan nyaman itu ada faktor abiotik dan biotik ya. Yang lebih Bu Diah tadi tekankan adalah peran dari seorang guru, walaupun tenaga kependidikan baik itu dari mulai tenaga keamanan, kebersihan dan lain juga punya peran, tapi khususnya adalah Bapak Ibu guru ya, karena Bapak Ibu guru yang bersentuhan langsung dengan peserta didik di kelas. Iya, ya. betul sekali Nah, Bu Erika. ketika Bapak Ibu guru sudah berada di kelas ini ya, kalau tadi Bu Diah berbicara tentang lingkungan sekolah pada umumnya. Nah, kemudian bagaimana Bapak Ibu guru itu ketika berada di kelas ya, lebih spesifik ini ya. Ini Bapak Ibu guru ketika di kelas membuat lingkungan kelas, lingkungan pembelajaran, proses pembelajaran itu membuat anak itu nyaman dan aman dalam belajar. Mereka dapat mendapatkan ilmu secara maksimal. Itu bagaimana nih? Oke ya, ini tips ini ya. Ya, tips untuk Bapak saya Ibu juga guru, ini ya. Untuk kita Bapak Ibu guru pendidik itu memang ketika kita di kelas itu dengan anak-anak berbagai karakter yang luar biasa, bahkan mungkin kita itu karakter anak-anak itu dengan kondisi yang luar biasa, dengan ragam sekali, dengan perkembangan zaman yang gadget itu tidak bisa kita hindari. Maka Bapak Ibu guru itu harus mengkondisikan diri dulu, bahagia dulu. Oh gitu ya. Iya, bahagia dulu, semangat dulu. Masalah di rumah berarti ditinggal dulu ya Bu ya. Kita harus profesional. Iya, betul makanya sekali. kompetensi dari guru itu harus senantiasa ditingkatkan, tidak hanya akademik saja, tapi bagaimana kepribadiannya, bagaimana pengolahan emosionalnya terhadap anak-anak kita. Bapak Ibu guru harus mengetahui lewat asesmen awal terhadap anak-anak, karakter yang ada di kelas itu. Ketika Bapak Ibu guru sudah memahami bahwa karakter mereka itu bermacam-macam, maka pengelolaan Bapak Ibu guru, manajemennya terhadap di kelas itu, maka itu yang harus diterapkan. Nah, Bapak Ibu guru di kelas itu harus melibatkan anak. Apa keinginan anak di kelas itu? Berarti Bapak Ibu guru itu dituntut untuk menjadi seorang pendengar yang baik dulu ya. Iya, menjadi pendengar. Mendengarkan anak dulu, maunya mereka bagaimana. Jadi tidak disaktor. Kalau disaktor nanti anak-anak sudah tidak nyaman dulu mereka. Tapi kalau Bapak Ibu guru itu mengadopsi apa toh keinginan anak itu, kemudian diberi kesempatan ikut serta terlibat aktif dalam merancang proses pembelajaran, maka saya kira anak-anak akan lebih nyaman. Tapi kalau Bapak Ibu guru itu masuk hanya istilahnya ini, nah anak-anaknya itu sudah tertekan. Apalagi dulu. kalau tidak ada senyum ya, masuk kelas sudah cemburu duluan, anaknya sudah insecure dulu. Nah gitu itu, ya. membangun senyum, karena senyum itu suatu hal yang dapat menghilangkan hal-hal negatif dalam pikiran. Tentunya anak-anak kalau melihat kita itu sudah tersenyum, ramah dulu, mereka akan nyaman dulu. Terus kemudian mengelola kelasnya, boleh mereka mendesain kelasnya sesuai keinginan penataan mereka. Boleh mereka misalkan mau menempel hasil karya mereka sesuai dengan keinginan mereka, tentunya tetap dengan arahan dan bimbingan. Artinya ini anak harus dilibatkan agar mereka terasa memiliki dan
mempunyainya, bukan Iya, diktator dari betul seorang sekali. pendidik. Nah, Mungkin itu. iya, berarti Bapak Ibu guru, ini buat saya juga, Bapak Ibu guru itu harus bahagia dulu untuk membahagiakan, mengamankan serta menyamankan peserta didiknya. Oh iya, Begitu ya tentu Bu itu Dia iya, ya. harus Oke, seperti itu. menarik sekali Bu Dia. Ini harusnya tidak hanya sekian menit tapi panjang Iya, ini ya seharusnya pembahasan iya. kita ya. Tapi mohon maaf sekali ini waktunya kita terbatas, maka nanti mungkin dilanjut lain waktu. Nah, untuk sobat Ngopi Tawa yang di rumah, jika kalian menyukai channel ini, kami tunggu ya like, subscribe, dan jangan lupa komentar positifnya dan mendukung untuk kemajuan SMA Negeri 1 Pulau Kulon. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Tawa, ngobrol Ngobrol pagi, pagi, tambah tambah wawasan. wawasan. Dah.